Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Inayatul Fajri dengan NIM 19080760554 dari kelas Pendidikan Kimia 5C1, mata kuliah Praktikum Biokimia. Di sini saya akan membahas mengenai reaksi enzimatis pada pankreatik lipase. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui kinerja pada pankreatik lipase. Dasar teori pada praktikum kali ini yaitu enzim merupakan suatu biokatalis, artinya suatu katalisator yang disintesis oleh organisme hidup. Enzim aktif bukan semata-mata di dalam organisme hidup, tetapi juga di dalam tabung reaksi, asalkan kondisinya disesuaikan dengan kondisi di mana enzim tersebut diisolasikan. Enzim lipase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis rantai panjang trigliserida. Enzim ini memiliki potensi untuk digunakan memproduksi asam lemak yang berguna pada bidang industri dan bioteknologi. Enzim lipase digunakan untuk memecah lemak menjadi komponen asam lemak yang dibutuhkan dalam metabolisme dan bersifat konstitutif. Sedangkan enzim lipase diklasifikasikan dalam enzim hidrolase, yaitu enzim yang memecah ikatan ester pada lemak sehingga terjadi asam lemak dan gliserol. Lipase adalah enzim yang dapat larut dalam air dan bekerja dengan mengkatalisis hidrolisis ikatan ester dalam substrat lipid yang tidak larut dalam air seperti trigliserida berantai panjang. Secara umum, proses pemutusan ikatan ester oleh lipase dapat digambarkan pada gambar berikut, yaitu trigliserida ditambah 2H2O pada lipase, kemudian menghasilkan monoasil gliserol plus asam lemak. Reaksi tersebut merupakan reaksi pemutusan ikatan ester oleh lipase. Lipase pankreas atau pankreatik lipase merupakan enzim yang terdapat dalam tubuh manusia yang terutama berperan dalam penguraian lipid untuk mengabsorpsi asam lemak. Lipase pankreas merupakan enzim utama dalam penguraian lemak untuk mengabsorpsi asam lemak. Enzim yang paling utama dalam pencernaan trigliserida adalah lipase pankreas. Enzim ini merupakan senyawa yang larut dalam air dan mencegah gumpalan lemak hanya pada permukaannya, sehingga emulsifikasi lemak sangat penting. Lipase pankreas mengkatalis hidrolisis ikatan ester pada C1 dan C3 trigliserida sehingga terbentuk asam lemak dan 2-monogliserol. Lipase pankreas menghidrolisis trigliserida makanan dalam usus menjadi monogliserida dan asam lemak rantai panjang yang kemudian akan diangkut menuju permukaan mikrofili untuk diserap pembuluh darah. Apabila aktivitas enzim lipase pankreas meningkat, maka penyerapan monogliserida dan asam lemak juga akan meningkat sehingga menimbulkan penimbunan lemak. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan yaitu ada kompor, panci, sendok, gelas, dan kunyit. Untuk bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada ekstrak pankreatik, di sini yang digunakan sepazim, kemudian soda kue, susu, yang digunakan ultramilk dan air. MSDS atau Material Safety Datasheet dari bahan-bahan yang digunakan yaitu ada air dan soda kue sebagai berikut. Untuk cara kerja pada percobaan kali ini ada 3 tahapan. Yang pertama, preparasi enzim, kemudian yang kedua preparasi sampel, dan yang ketiga yaitu langkah pengujian. Untuk preparasi enzim, yang pertama diambil 2 tablet pankreatik, di sini yang digunakan yaitu sepazim, kemudian digerus hingga menjadi serbuk. Setelah itu ditambahkan 3 sendok makan air untuk mendapatkan filtratnya, kemudian diaduk hingga homogen dan disaring.
Kemudian filtratnya dimasukkan ke dalam gelas A dan B sebanyak 1 sendok makan. Untuk gelas A dilakukan pemanasan secara tidak langsung selama 5 menit dan gelas B didiamkan dalam suhu ruang. Untuk preparasi sampel, yang pertama yaitu disiapkan indikator kunyit dengan cara diparut, kemudian ditambahkan 3 sendok makan air, dan disaring untuk mendapatkan filtratnya. Ditambahkan pada masing-masing gelas sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu ditambahkan 1 sendok makan susu pada masing-masing gelas. Ditambahkan soda kue 1 sendok makan pada masing-masing gelas. Diaduk hingga homogen. Setelah itu dipanaskan pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah 5 menit diangkat dan didinginkan. Setelah gelas A dan B didinginkan, kemudian gelas A dituangkan ke dalam gelas C dan gelas B dituangkan ke dalam gelas D. Setelah itu diaduk hingga homogen. Dan untuk gelas C diberi label 1 dan gelas D diberi label 2. Setelah itu dipanaskan selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Dan setelah itu diangkat, kemudian didinginkan dan diamati perubahan apa yang terjadi. Berikut hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Hasil dari percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada gelas 1 warna larutan oranye dan sedikit merah pada permukaannya saja, dan untuk gelas 2 warna merahnya lebih pekat seperti pada gambar yang telah ditunjukkan, karena pada gelas 1 dilakukan pemanasan enzim yang mengakibatkan terjadinya denaturasi, dan untuk gelas 2 warna merahnya lebih pekat karena tidak dilakukan pemanasan enzim sebelumnya. Karena tidak dilakukan pemanasan pada enzim, sehingga kerja enzim dapat bekerja dengan optimum. Pembahasan pada percobaan kali ini, enzim merupakan sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pada hewan dan tanaman yang secara katalik menjalankan berbagai reaksi seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, isomerase, adisi, transfer radikal, dan pemutusan rantai karbon. Secara umum, enzim berfungsi sebagai biokatalisator yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Seperti pada katalis lainnya, enzim juga dapat menurunkan atau memperkecil energi aktivasi pada suatu reaksi kimia. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemanasan dan inhibitor terhadap aktivitas enzim pankreatik lipase. Pada manusia, organ yang berperan dalam menghasilkan enzim lipase adalah pankreas dan lambung, sehingga pada percobaan ini digunakan tablet ekstrak pankreatik untuk mengetahui bagaimana aktivitas enzim pankreatik lipase. Tablet yang digunakan praktikan pada percobaan ini yaitu merek Cepazim. Prinsip pada percobaan ini yaitu pemecahan lipid oleh enzim lipase pankreatik dengan metode yang digunakan pada percobaan kali ini adalah pemanasan, penambahan indikator eksternal, dan penginkubasian. Pada tubuh manusia, enzim lipase mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghidrolisis lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol
yang dibutuhkan pada proses metabolisme tubuh manusia. Tahapan percobaan yang pertama yaitu preparasi enzim. Diambil 2 tablet pankreatik merek Cepazim, kemudian digerus hingga menjadi serbuk yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pelarutan. Kemudian ditambahkan air sebanyak 3 sendok makan dan diaduk hingga homogen, yang kemudian disaring untuk mendapatkan filtrat enzim pankreatik. Sampel tersebut diambil sebanyak 1 sendok makan dan dituangkan pada masing-masing gelas 1 sendok makan pada gelas A dan B. Pada gelas A dilakukan pemanasan, tetapi untuk gelas B dibiarkan pada suhu ruang. Pada gelas A dilakukan pemanasan secara tidak langsung bertujuan untuk agar enzim lipase yang terdapat pada filtrat yang digunakan mengalami denaturasi struktur sehingga tidak dapat berfungsi untuk memecah lemak. Tahapan percobaan yang kedua yaitu preparasi sampel. Sampel yang digunakan pada percobaan ini yaitu susu dengan merek Ultramilk, berfungsi sebagai emulsi lemak yang akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase pada pankreas. Susu ditambahkan ke dalam gelas C dan D sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu ditambahkan ekstrak kunyit pada gelas C dan D sebanyak 1 sendok makan sebagai pengganti indikator fenolftalin, berfungsi untuk mengetahui pH daripada sampel tersebut. Apabila sampel tersebut basah, maka akan menjadi merah dan tetap kuning jika sampel tersebut asam. Kemudian ditambahkan soda kue pada gelas C dan D pada masing-masing gelas sebanyak 1 sendok makan untuk menaikkan pH larutan. Karena pH pada larutan tersebut bersifat asam akibat adanya hidrolisis lipase. Setelah itu diaduk hingga homogen dan diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Tahapan percobaan yang ketiga yaitu langkah pengujian. Dituangkan gelas A ke dalam gelas C dan gelas B ke dalam gelas D. Untuk gelas C diganti menjadi gelas 1 dan untuk gelas D diganti menjadi gelas 2 dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya dilakukan inkubasi kedua gelas tersebut selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Penggunaan suhu tersebut karena sumber utama enzim lipase yaitu pankreas yang ada pada tubuh manusia bekerja dengan optimum pada suhu tersebut. Setelah dilakukan beberapa perlakuan, dapat diamati bahwa pada gelas 1 terdapat warna sedikit merah di permukaan larutan karena pada awal perlakuan enzim yang digunakan dipanaskan, yang mengakibatkan enzim lipase mengalami denaturasi sehingga tidak dapat memecah lemak. Kemudian pada gelas 2 warna larutan dari kuning menjadi merah. Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya pemanasan enzim lipase sebelumnya, mendapatkan hasil positif bahwa enzim lipase dapat memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, enzim merupakan biokatalisator yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Salah satu enzim yang bekerja pada pankreas adalah enzim lipase. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pada percobaan kali ini, menunjukkan bahwa enzim bekerja dengan optimal pada gelas 2 karena pada awal percobaan tidak dilakukan pemanasan enzim yang mengakibatkan adanya denaturasi. Hal tersebut dapat diketahui dari perubahan warna merah yang terlihat. Sedangkan pada gelas 1 yang dilakukan pemanasan enzim pada awal perlakuan menunjukkan warna merah hanya pada permukaan larutan saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa enzim mengalami penurunan aktivitas akibat pemanasan sehingga tidak dapat memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Aktivitas enzim pada percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa suhu sangat mempengaruhi kerja enzim. Daftar pustaka yang digunakan untuk melandasi laporan praktikum reaksi enzimatis pada pankreatik lipase sebagai berikut. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.